Belum ada contoh soal ya? Halo? Halo, tes. Maaf Pak, suaranya nggak jelas Pak, Oh nggak gitu. kedengaran. Tes, Kecil Pak. tes. Tes, tes. Sekarang udah belum? Masih kecil? Udah Pak. Ya. Oke, untuk kemarin kayaknya kita baru menjelaskan untuk ulangan tunggal ya. Ulangan rangkapnya belum ya? Tes, tes, tes. Tes. Halo, tes. Tes, tes. Sudah ada suaranya? Sudah, Pak. Oh iya. Oke, jadi besok kita akan UTS, tapi saya masih bahas untuk materinya dulu ya. Bahas untuk materinya. Materi kuliahnya. Sedangkan untuk UTS besok, materi yang saya jelaskan hari ini tidak akan masuk ke UTS. Yang tadinya saya mau di kelas tapi karena bareng jadi nggak ada kelas, jadi ya sudahlah kita online dulu. Besok berarti sesuai jadwal aja UTS-nya. Cuma nanti ada informasi apakah nanti untuk yang pagi itu akan mepet ke yang siang. Biasanya kalau besok itu yang aja siapa MK? Bu Eri atau Bu Yulia atau Pak Yulianto? Bu Yulia, Bu Yulia Pak. Nah kalau nggak salah itu besok itu, tapi pagi mungkin masuk ya, pagi masuk. Jam 8 tuh Bu Yulia kan pelatihan. Pak Yulianto juga kebetulan saya ngajar, tapi saya nggak tahu ngajar siang nggak salah. Saya ngajar pelatihannya siang. Jadi pagi saya masih bisa masuk. Nanti ujiannya jadi saya yang ngawasi. Nanti antar kelas 1 dan kelas yang lainnya nggak akan sama waktunya, juga soalnya nggak akan sama juga. Ya kalau mirip sih ada kemiripan tapi nggak sama gitu ya. Mau nggak mau tetap harus ngitung. Jadi kayak kuis kemarin kan mirip gitu tapi kan nggak sama. Ya, jadi nggak sama persis, apalagi kalau nanti ada yang teorinya pasti akan beda-bedain, setiap kelas beda-beda. Jadi nanti fokus saja karena waktunya cepat. Jadi sebisa mungkin Anda sudah mulai coretan buku-buku yang kira-kira jadi pegangan itu dibaca dan ditandain. Ya, jadi nanti kalau ada teori ini cepat bukanya cepat ya. Tapi kalau Anda sama sekali nggak belajar, waktunya akan habis untuk membaca-baca. Oke, untuk kali ini saya akan
menjelaskan tentang desain ya. Jadi yang terpenting adalah Anda harus menguasai analisisnya dulu. Karena kalau desain itu sebenarnya kita menggunakan analisis juga bisa ya, yaitu dengan program Excel. Tapi kalau misalkan memang harus diperlukan desain, Anda juga bisa. Sekarang yang ini ya. Oke. Kalau yang pagi itu biasanya jam 10 udah beres belum kuliahnya? Artinya beres itu ya benar-benar beres gitu. Kadang kan beres tapi ada tugas, itu kan sebenarnya itu waktu hak Anda kan untuk mengerjakan tugas itu di waktu kuliah. Udah free gitu. Sudah belum jam 10? Belum, Halo, Pak. suara saya ada nggak ya? Nggak ada yang jawab nih. Masih ada matkul Pak setelahnya. Halo, Masih ada matkul Pak setelahnya. halo. Masih ada matkul Pak. Bukan, maksudnya kan jam 7 ada kuliah 4 jam. Sampai dengan jam 10.40. Nah, habis itu kan ganti saya yang kelas 2B kalau nggak salah ya. Iya, Pak. Ya kan? Iya, betul, Iya, Pak. Pak, benar, Pak. Yang kelas 2B terutama. Kalau kelas 2A kan saya kuliah. Habis itu nanti jam 10.40 kan kuliah yang lain gitu. Halo, Halo, Pak. Iya, Pak. ini suara saya ada nggak ini? Ada, Pak. Ada, Pak. Ada, Pak. Terdengar. Iya. Ada masalah di saya atau di mana ini? Oke ya, dijawab ya. Kalau nggak ada nanti saya kayak ada di kuburan nanti. Oke. Jadi saya lanjut lagi ke materinya. Slide saya ada? Ada, Pak. Ya. Jadi kita akan membahas desain balok beton bertulang penampang persegi dengan tulangan rangkap. Ya. Jadi kalau kemarin desain balok beton bertulang penampang persegi dengan tulangan tunggal. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa pada saat kita melakukan desain, ya, baik tulangan tunggal maupun tulangan rangkap, jadi tulangan tunggal itu hanya untuk mempermudah kita pemahamannya, ya. Kita untuk mempermudah pemahamannya. Nah, ini adalah yang tunggal. Desain balok beton bertulang persegi dengan tulangan tunggal ini ya, ini yang tunggal. Sedangkan satunya adalah yang rangkap. Nah, ini yang rangkap ya. Yang rangkap, ini yang tunggal. Kemarin kita udah bahas tentang tunggalnya.
Ya, jadi tentang tunggalnya. Yang pertama adalah langkahnya adalah karena namanya desain itu kan kita belum tahu datanya itu. Datanya kita belum tahu, dimensi belum ada. Jadi ibaratnya itu, saya ulangin yang tunggal. Ibaratnya saya mau bikin misalkan kolom di sini 1. Saya mau bikin pakai ini aja. Nah, saya mau bikin di sini. Mana tadi? Ini ada kolom, ini jaraknya adalah 8 meter. Nah, tugasnya apa? Pertanyaan adalah, ini kalau saya mau kasih balok ini, nah ini menggunakan ukuran berapa? Ini namanya desain. Dimensinya berapa, panjang dan lebarnya, terus mutunya berapa, tulangannya ada berapa, gitu ya. Itu namanya desain. Jadi dari yang tidak ada seperti ini, nah seperti ini, yang strip-strip ini, pertanyaannya adalah ini mau menggunakan ukuran berapa, mutu berapa, besinya ada berapa. Kalau yang namanya analisis itu sudah ada. Jadi saya punya kolom, saya punya balok. Di sini ada punya balok seperti ini. Di sini ada tulangannya, ada dimensinya, ada mutunya. Terus ini ada beban-beban juga. Nah, pertanyaannya aman nggak ini? Aman atau tidak? Itu namanya analisis. Ya, aman atau tidak analisis. Kalau yang ini suruh merencanakan ini mau dimensi berapa, tulangannya berapa. Bedanya itu ya. Nah, kalau yang ini tinggal ngecek saja, yaitu MU lebih kecil dari Pi kalikan MN. Kalau yang ini juga sama, MU lebih kecil dari Pi kalikan MN. Cuman karena ini sudah dihitung bisa, yang ini belum lengkap datanya, maka kita nggak bisa bandingin. Nah, kita boleh MU atau sama dengan Pi kalikan MN. Nah, baru dihitung mana yang diketahui, mana yang tidak. Nah, jadi bedanya itu. Makanya ini hitungannya lebih rumit karena banyak asumsi. Kalau yang ini asumsinya paling 1, paling 2 gitu kan, karena perhitungan matematikanya. Kalau yang ini banyak, karena belum banyak diketahui juga gitu ya. Terus, kenapa dulu pernah jelaskan, kalau gitu desainnya menggunakan analisis, artinya gini, saya punya Excel nih, Excel kotak-kotak gitu ya, Excel. Ini punya Excel, saya punya Excel gitu. Nah, saya kan bisa masukin F absen C berapa, FY berapa, AS-nya berapa, AS absen berapa. Ngitung-ngitung aman atau tidak gitu. Oh, nggak aman. Berarti di sini dirubah lagi. Ngitung lagi. Oh, udah aman. Jaraknya terlalu jauh tapi dikecilin lagi gitu. Jadi bisa bisa melakukan iterasi gitu. Ya. Hitungannya lebih simpel, asumsinya sedikit dengan bantuan, terutama dengan bantuan Excel sederhana. Ya. Kalau yang ini harus menggunakan desain. Ya, harus menggunakan tentukan dulu ya. Jadi yang pertama sekarang langkahnya preliminary design, yaitu mengasumsikan berdasarkan data ya, mengasumsikan dimensi baloknya, panjang dan lebar dan tingginya, B dan H. Kita preliminary design dulu. Pakai datanya apa? Yang ada SNI, yang L dibagi 18, L dibagi 16, tergantung dari tumpuannya atau bangunannya apa, cantilever atau menurus. Kalau saya biasanya pakai L per 12 atau sampai dengan L per 14 saya. Tinggal saya ambil aja, tinggal tergantung karakternya. Nah, kalau sudah, B-nya berapa? B-nya pakai yang setengah dari H. Ini kurang lebih, bukan hasil mutlak, dimensinya bakal segitu enggak. Ini masih bisa berubah. Jadi kalau misalkan saya tingginya 450, terus lebarnya berarti kan setengahnya kan 225. Nah, ini kan jarang sekali kita mempunyai B per H-nya ada 225. Jadi saya pakai berapa? 250, 450. Ada juga syaratnya minimal di dalam SN itu ya. Nanti kalau Anda belajar tentang gempa, ada syarat minimal detailin dimensinya. Oke ya, ini checklist gitu.
Jadi misalkan bentangnya 8 meter bagi 13 atau bagi 14. Oh, ketemu tingginya sekian. 3,411. Oke, saya bulatkan jadi 3,5 atau 350 mili. Nah, B-nya berapa? 350 bagi 2, 175. Oh, saya bulatkan 200. Diambil 250 boleh juga, nggak ada masalah, namanya juga preliminary. Ya. Karena syarat minimum ada yang 250, jadi saya ambil 250, boleh. Ya. Kalau sudah Anda pesan betonnya nanti berapa efisiensi? Saya pengen 30 MPa. FJ-nya saya berapa? Saya pengen beli bajanya 400 MPa, berarti selesai. Ya. Yang ketiga menentukan beta 1. Beta 1 yang kemarin adalah 0,85 dikurangi 0,05 F C dikurangi 28 dibagi 7, gitu ya. Ini berdasarkan apa? Berdasarkan dari mutu yang kita rancangkan. Maka ketemu. MU-nya bagaimana mencari nilai MU? MU-nya adalah berdasarkan beban luar. Oh, ini saya akan gunakan sebagai balok seperti ini. Ini bebannya sekian, maka nanti akan ketemu nilai MU-nya. Ya, dari hitung makrek, ini seperti ini. Nah, maka nanti saya akan ketemu MU-nya. Terus berikutnya adalah mengasumsikan nilai Pi 0,8. Nah, sebenarnya Pi ini kalau Anda cermati, dia berdasarkan grafik. Berdasarkan grafik ya. Grafiknya ini lurus ke sini. Ini adalah 0,9, ini adalah 0,65. Ini 0,002, ini 0,005. Nah, kalau di sini berarti ke sini, kalau di sini ke sini. Padahal dia berdasarkan regangan. Regangan harus diketahui MN-nya dulu. Nah, padahal MN-nya belum diketahui. Maka kita gunakan 0,8. Dasarnya apa? Ya kita mengambil SNI 2847 2002. Kalau yang 2013 sudah menggunakan tabel ini. 2019 menggunakan tabel ini. 2002 dia dikasih 0,8. Yang penting kita punya dasar dulu. Toh nanti asumsi, yang namanya asumsi kita harus cek gitu ya, harus kita kontrol gitu ya. Nah, kalau sudah, langkah berikutnya apa? Asumsi diingat-ingat ya. Asumsinya 1, pi. Menentukan diameter tulangan ya. Nanti ditanya, mau diameter tulangan sengkangnya berapa? Oh, saya mau pengen pakai ukuran 8. Atau saya pengen pakai ukuran 10. Atau saya mau pakai, ya sudah. Di lapangan biasanya seperti ini, tapi ada juga yang 12 ya. 6 juga ada kalau misalkan rumah tinggal biasa. Ya, tapi rata-rata untuk rumah tinggal umum pakai yang ini. Karena juga pakai, tapi ini terlalu berat nanti kalau ditekuk. Nah, tekuk seperti ini terlalu berat alat menekuknya. Selimut beton. Nah, selimut betonnya yang mana? Silakan diambil yang mana berdasarkan SNI juga ada. Dia bersentuhan dengan tanah minimal berapa. Ya, silakan tentukan. Ini nggak tentukan saja, tentukan. Tentukan diameter longitudinal, berarti mau tulangannya mau berapa sementara. Ya, bisa tentukan dulu. Tulangan diasumsikan 1 lapis. Kenapa bedanya? Karena kalau 1 lapis, dia seperti ini. Berarti DS-nya sudah bisa dihitung. Selimut beton, tulangan sengkang, diameternya. Tapi kalau 2 lapis, berarti selimut beton tambah diameter sengkang, tambah diameter ini, tambah setengahnya dari jarak ini. Kalau ternyata 2 lapis tidak simetris, berarti dia akan agak turun sini. Jadi DS-nya akan berubah-ubah. Maka kita harus asumsikan dulu dia menggunakan 1 lapis. Nah, kalau sudah menggunakan 1 lapis, maka DS-nya sudah ketemu. Nah, kita pakai rumus dasarnya bahwa MU lebih kecil dari Pi kalikan MN. MN sama dengan, pakai yang ini, 0,85 F(C) atau CC kalikan dengan jarak ini. CC sama dengan 0,85 F(C) kalikan A kalikan B-nya. Ini ya. 0,85 ini kan CC ini. Nah, jadi yang ini namanya CC kalikan lengannya. D min setengah A. Kenapa TS-nya nggak dihitung? Karena dia seperti ini. Ini adalah CC. Ini adalah TS. Titik putarnya di sini. Maka TS kalikan 0. Berarti yang ini kalikan lengannya yang ini. Z. Maksudnya lengannya Z. Nah, kalau sudah 0,85
F of sen C kalikan A kalikan B kalikan D min setengah A, ini lengannya, D min setengah A, maka A-nya akan didapat gitu. MN-nya dari mana? MN-nya dari MU. MU lebih kecil dari Pi kalikan MN. MU-nya dari perhitungan Macragge yang tadi beban, distribusi beban sudah ada. Pi-nya tadi kita asumsikan 0,8. MN-nya ya tinggal dicari MN. Maka MN kalau saya misalkan ini ya, MU lebih kecil dari 0,8 kali KMN. Ini kan boleh sama dengan MU sama dengan 0,8 MN. Maka MN sama dengan MU dibagi 0,8. MU bagi 0,8. Yang tadi diketahui, bagi 0,8 masuk ke sini. Maka A bisa ketemu. Oke ya, kalau A ketemu dengan asumsi tulangan tarik leleh, maka dengan CC sama dengan TS akan didapat jumlah tulangan. Oke. Persamaan keseimbangan. Ya, ini asumsi lagi. Asumsinya tulangannya leleh. Kesamaan keseimbangan adalah yang kalau tadi punya ini, mana tadi CC? Yang ini ya. Ini CC, ini TS. Berarti keseimbangan CC sama dengan TS, saling menghilangkan. Maka CC sama dengan TS. CC rumusnya 0,85 F of sen C kalikan A kalikan B sama dengan TS. Asumsinya leleh, berarti AS kalikan FY. Tulangan tariknya leleh, FS kalikan FY. Yang ini sudah ada dari sini. C-nya itu kan 0,8, 0,8 F of sen C. F of sen C-nya tadi sudah tentukan. B-nya sudah tentukan dari preliminary. FY-nya sudah tentukan dari preliminary. Berarti AS-nya akan ketemu. Jumlah tulangannya, luas tulangannya akan ketemu. Nah, kalau AS sudah ketemu, terus dicari diameter tulangan dan jumlahnya. Ya. Kan AS itu rumusnya AS sama dengan 1/4 Pi D kuadrat kalikan N. Diameternya tadi sudah tentukan di sini, masukin ke sini. N-nya, ini AS-nya dapat dari sini tadi, keseimbangan. Maka nilai apa itu yang belum ketahui itu? Nah, jumlahnya akan ketemu N-nya. Kalau jumlahnya udah ketemu, berarti kita tinggal cek. Misalkan jumlahnya 10 gitu ya, jumlahnya 10. Ya, misalkan jumlahnya 10, diameternya 16. Dimensi kita misalkan seperti ini. Ini 250, ini 400. Ketemunya 10 diameternya. 10 kalau 10 kan nggak mungkin satu lapis. Si beton nggak akan masuk. Limbu beton misalkan 30, misalkan 30. Ini nggak mungkin 10, berarti 2 lapis. Berarti asumsi kita salah. Tapi ketemu kita 3 gitu. 1, 2, 3. Kita cek aja di sini. Di sini berapa? Oh, ukurannya 30. Oh, berarti lebih besar daripada jarak minimalnya adalah 25 mili. Nah, udah berarti oke. Asumsi benar gitu. Ya, jadi setelah ketemu AS, Anda sudah tentukan diameternya, maka jumlahnya akan ketemu. Setelah jumlahnya ketemu, plotkan aja di sini satu lapis cukup atau tidak. Caranya ngecek celahnya ini. Ini harus sebesar maksimum kerikil beton. Kalau mic desainnya misalkan Pak, mic desain saya menggunakan kerikil diameter 19, ya boleh saja 19 gitu ya. Tapi kan apa namanya? Kita nggak tahu apakah nanti benar atau nggak. Kalau bisa ngontrol nanti 19, kalau nggak 19 kita tolak nggak apa-apa. Tapi kalau ternyata ukurannya paling gede 2,5 cm atau 25 mili, nanti si kerikil nggak akan masuk ke intinya, jadi betonnya nggak akan kuat, dalamnya hanya mortar saja. Maka mutunya akan kecil. Ya. Jadi harus dipastikan itu. Jadi ukur 25 itu maksimum kerikil ya, tapi mic desain bisa 19, bisa 21, bisa 25. Oke ya, sampai di sini. Tadi asumsi pertama, asumsi berapa tadi ya? Satu lapis dulu, yang ini oke asumsinya. Terus berikutnya tulangan tarik leleh, berarti asumsi yang ini. Tulangan tarik leleh. Cek nilai pi, berarti asumsi yang pertama tadi. Ya, udah ya, berarti asumsinya dicek semua. Nah, pi, tegangan leleh udah tahu ya, tegangan leleh berarti karena asumsi leleh, maka ini
regangan S harus lebih besar daripada regangan Y. Regangan Y sama dengan FY dibagi modulus. Yang regangan S itu tergantung dari grafik diagram regangan-regangan. Di sini ada regangan S, ini ada regangan C atau 0,003. Di sini ada nilai C. C itu bisa dikoreksi ke A. A-nya tadi sudah ada, sudah ketemu, tinggal dimasukkan saja, tinggal dicek. Ya. Bentar ya. Bentar ya, 5 menit. 2 menit lah. Jadi saya Oke, kita lanjut ya. Oke, berarti tulang tarik sudah ya. Jadi dari mana? Jadi kalau dulu Anda belajar, yang dulu pertemuan sebelumnya yang analisis sama kayak ini. Yaitu segitiga ini dibagi dengan segitiga ini. Caranya berarti regangan C dibagi C sama dengan regangan S dibagi ya. Regangan C dibagi C sama dengan regangan S dibagi D min C ya. Ini kan D nih. Mana tadi? Enggak ada. Nah, ini kan D nih. Berarti yang di sini sama dengan D min C. Maka ketemu di sini. Berarti regangan S sama dengan, ini pindahin ke sana. D min C dibagi C kalikan regangan C. Regangan C-nya sama dengan 0,003. Nah, dihitung. Cek aja ini. Besar atau kecil. Kalau ternyata lebih kecil, berarti Anda ngasumsikan lagi. Ngitung lagi dari awal dengan asumsi yang berbeda. Ya. Terus, cek nilai Pi dari regangan lebih besar daripada Pi dari asumsi. Artinya, ketika kita sudah ketemu regangan S, kita kan bisa tinggal masukkan. Masukkan ke sini. Nah, ini 0,9. 0,65. Ini 0,002. Ini 0,005. Regangannya ketemu berapa? 0,03 berarti di sini. Masukkan ke rumusnya. Pi-nya berapa? Kalau ketemunya 0,1 berarti di sini. Berarti pakai 0,9. Ketemunya di bawah 0,02 pakai yang 0,65. Kalau ternyata ketemunya nilai regangan lebih besar dari nilai Pi dari asumsi, ya, nilai Pi dari nilai regangan. Jadi di sininya, ketemunya di sininya 0,9 regangannya sekarang. Berarti Pi-nya dari regangan di sini, pakai sini, ketemunya Pi sama dengan 0,9. Ketemu di 0,9, padahal kita tadi asumsinya adalah 0,8. Kalau ini lebih besar, nggak ada masalah, karena ini kan faktor reduksi ya, yang satu direduksi 90%, yang satu direduksi, yang itu direduksi 10%, karena pengalinya 90%, yang satu direduksi 20%. Nah, berarti kan pasti lebih aman, direduksi 20% aja lebih aman. Nah, tapi kalau nilai Pi-nya ini lebih kecil daripada 0,8, maka harus dirubah lagi hitungannya. Ya, cek daktilitas. Ini A lebih kecil dari abalan. Abalannya nanti dibuka lagi di catatannya. Rumusnya ada untuk mencari nilai A balance. Jika kontrol tersebut tidak memenuhi, maka akan ada pengulangan perhitungan dari awal. Jadi Anda harus ngitung lagi. Ya ini nggak usah, preliminary nggak usah, ini nggak usah. Yang ini asumsinya. Tadi ketemu 0,65, coba dimasukkan 0,65, ngitung lagi. Karena Pi-nya berubah, maka MU-nya kan berubah, karena Pi-nya berubah.
Asumsi satu lapis berubah lagi. Asumsi ini berubah lagi. Jadi ngitung dari asumsi yang pertama. Sehingga tetap menggunakan iterasi. Sebenarnya sama aja ya. Nah, untuk itu perhitungan desain balok beton tulang dengan menggunakan iterasi analisis lebih sederhana terlebih dengan menggunakan bantuan software. Artinya, asumsi-asumsi itu menjadi lebih sedikit gitu kalau kita menggunakan analisis. Ya sebenarnya diasumsikan, tapi kan tidak usah dikontrol asalkan pegang MU-nya lebih kecil daripada MN. Seperti itu ya, untuk saya ulangi. Sekarang kita masuk ke rangkap, biar nyambung. Nah, sekarang tulangan rangkap. Desain balok beton bertulang, rangkap lebih rumit lagi jika dibandingkan tulangan tunggal. Artinya lebih rumit lagi, karena dia rangkap. Karena adanya tulangan tarik dan tulangan tekan. Selain itu, syarat di desain tulangan rangkap jika luas tulangan tarik lebih besar dari luas tulangan maksimum. Artinya, di dalam beton itu kan ada syarat. Ada syarat. Tadi di sini syarat nomor berapa itu? Ya, sorry. Syarat nomor yang ini, cek apakah nilai AS lebih besar daripada yang AS minimum. Jadi, beton itu ada AS minimum, ada AS maksimum. Atau kalau cara saya namanya AS-nya itu yang terpasang A lebih besar daripada A balance. Artinya ada tulangan bawah itu melebihi daktilitas sehingga dialihkan ke tulangan atasnya. Jadi kalau misalkan tulangan ini tadi ini ya. Jadi tulangan tarik lebih besar daripada luas tulangan. Jadi syaratnya itu harusnya ketemunya daktilitasnya luas tulangannya 10. Padahal yang dibutuhkan adalah 20 atau 15. Berarti 5 itu akan disalurkan ya ke atas dan ke bawah. Biar apa? Biar tidak terjadi over reinforce. Logikanya gitu. Sehingga syarat tersebut tidak terpenuhi maka tulangan rangkap didesain tulangan tunggal. Jadi kalau namanya desain ya, itu kalau tidak memenuhi syarat itu sebenarnya ngitungnya jadi tunggal gitu ya. Jadi ngitungnya menjadi tunggal. Bukan rangkap lagi tapi tulangan tunggal. Jadi balik lagi ke yang pertama. Jadi seperti itu ya. Jadi ngitungnya seperti itu. Oke, kita coba di sini. Nah, sekarang yang namanya tulangan rangkap itu bekerjanya itu sama seperti ini yang analisis, cuman bedanya di sini dia dipisahkan, yaitu couple antara momen dengan beton, momen beton dengan baja, ini beton dengan baja, dan momen baja dengan baja. Artinya bahwa nanti nilai A-nya itu sama dengan A1 ditambah A2, itu nilai yang ini AS. Ya, dengan grafik. Jadi kita bagi couple-nya, tidak lagi disatukan. Ya. Nah, yang di sini AS itu sama dengan A1 ditambah A2. Sedangkan A absen, S absen, itu ya, itu sama dengan A absen atau sama dengan A2. Jadi ini A absen itu sama dengan A2. Keseimbangannya A2, A2. Ya. Ngapain ini? Nah. Oke ya, jadi seperti itu. Jadi ngitungnya seperti itu. Yang pertama asumsinya, preliminary design oke ya, ini tadi ya. Ini juga udah oke, ini juga udah oke. MU-nya juga sudah oke. Karena sudah ada dimensinya, dimensi balok, sudah ada beban dari luar, tinggal jumlahkannya aja ketemu MU. Asumsi balik lagi menggunakan 0,8. Dasarnya apa? SNI ya, SNI sebelumnya. Meskipun ada yang terbaru, tapi kita mencoba asumsi yang asumsinya itu ada dasar. Daripada kita ngambil berapa? 0,7. Kenapa? Pengen aja 0,7, jadi nggak punya dasar. Kita ngambil 0,8. Kenapa? Karena SNI sebelumnya dulu 0,8. Nah, nanti kalau salah ya namanya asumsi, kalau salah berarti ngulang lagi dari awal. Ya, meskipun sebenarnya 0,7 nggak salah juga. 0,88 nggak salah juga. Ya. Karena apa? Ya karena namanya asumsi. Tapi yang tidak boleh sebenarnya di atas 0,9 karena
grafiknya. Sekarang kan 0,9 sama 0,65. Oh, saya asumsikan 0,95 ya, nggak mungkin. Jadi nggak sesuai dasar, maksimal 0,9. Oh, saya asumsikan 0,5 ya, nggak mungkin. Harusnya 0,65. Gitu ya. Kenapa diambil 0,8? Saya punya dasarnya. Masalah nanti salah, nanti memang harus diulang gitu. Daripada kita tebak-tebakan, nggak tahu juga. Tulangan tadi juga sudah. Timur beton sudah. Nah, C balan sama dengan A balan nih ya rumusnya ya. Nah, menentukan timur beton sudah, menentukan diameter tulangan beton sudah. Menentukan nilai A. Ini sebenarnya A-nya itu dipakai 0,75 abalance. Meskipun sebenarnya bisa juga mengambil, karena kalau keseimbangan itu kan di dalam peraturan diambil 0,75 dari abalan. Abalan itu didapat dari C balan. Yaitu abalan sama dengan beta 1 kalikan C balan. Tulangan diasumsikan satu lapis sama dengan tadi. Jadi mencari A dulu yaitu 0,75 abalan. A-nya itu berapa? Kalau nanti ternyata hitungannya salah, satu aja yang nggak sesuai asumsinya, maka dirubahnya dari sini. Ya, dirubahnya dari sini. Dari 0,75 abalance. Ya. Jadi di bawah 0,75 abalance. Jadi mau berapa asumsinya? Ya kalau sebaiknya sih turun aja 0,7, 0,74 karena maksimumnya itu biasanya dipakai 0,75. Meskipun sebenarnya yang tidak diperbolehkan A itu melebihi A balance. Itu yang nggak boleh. Tapi kalau masih di bawah A balance 0,8, 0,9 itu sebenarnya masih boleh. Tapi literatur mengatakan dia mengambil 0,75. Tapi kalau itu nggak aman lagi, bisa diambil 0,74. Nggak aman lagi diturunkan lagi 0,73 dan seterusnya. Ya, seperti itu ya. Oke, sampai di sini. Begitu sekarang tulangan di sini satu lapis. Berarti tahu ya, kenapa satu lapis. Berarti atas itu satu lapis, bawah dua lapis. Pak Nata, hasil hitungan saya itu kalau pakai diameter 16, ketemunya 5. Gitu. Nah, padahal tadi saya asumsinya satu lapis. Itu bagaimana? Ya sudah, diameternya gedein aja. Kalau 5 nggak masuk, diameternya jadi 16 kan, jadiin 19. Atau jadiin 25 ketemu 3, masuk ya sudah. Jadi diameter tulangan itu bisa berubah-ubah. Yang penting yang kita pegang itu adalah AS-nya. Luas kebutuhan tulangannya. Yang paling penting itu. Oke ya, seperti itu. Sehingga nilai D-nya nanti akan didapatkan kalau asumsi satu lapis. Berikutnya. Ini sudah. Karena yang ini. Ini kenapa rumusnya jadi seperti ini? Karena menggunakan kopel yang satu dulu dihitung. Kopel satu itu yang mana? Antara beton dengan tarik, T1. Maka ketemu A1. Yang di sini, itu A absen, atau AS absen. Ini atau A2, sorry, A2. Jadi kita ngitung yang ini dulu. Kopel pertama dulu. Ya. Jadi rumusnya adalah kopel pertama, yaitu antara beton dengan baja, maka MN, karena dia kopel 1, saya ganti M1, CC kalikan D min setengah A. Harusnya ditambah TS kalikan 0, karena lengannya di 0 ya. Lengannya itu di 0 sini. Ya ini nggak usah dihitung jadinya. Nah, MN sama dengan M1, CC sama dengan berarti M1 sama dengan 0,85 F absen C kalikan A kalikan B, D min setengah A. Yang belum ketahui apa? 0,85 udah, F absen C sudah. A diambil dari sini. Oke.
B, D tadi dari primary descent. Berarti M1-nya kan ketemu kan? Ya kan? Nah, sekarang M1-nya ketemu. Asumsi berikutnya adalah tulangan tarik leleh. Ini masih couple 1. Ya, berarti M1 atau MN, MN1 atau M1 itu sama dengan tadi kalau kita misalkan keseimbangan, kan ini udah ketemu nih M1-nya nih. Udah ketemu M1-nya. Keseimbangan sama dengan CC sama dengan TS. Ingat couple 1 cuma ada beton dan ada tulangan nih ya. Berarti 0,85 F absen C kalikan A kalikan B sama dengan AS. Asumsinya leleh, berarti kalikan FY. AS ini untuk couple 1 namanya adalah A1. Ya. Jadi ini sudah ada. Mana tadi malah hilang. Salah. Ini sudah ada, A-nya dari sini, B-nya sudah ada, A absen A. Ini menggunakan A1 ya. A1 ini, A1. A1-nya belum ketahui, FY-nya kan asumsi leleh sudah diketahui. Maka A1 akan ketemu. Oke. A1-nya ketemu, sehingga sekarang tinggal dihitung selisihnya. Ya. Tadi bahwa kenapa perlu tulangan rangkap? Karena tulangan tunggal tidak memenuhi syarat, sehingga diperlukan tulangan rangkap. Kalau desain seperti itu. Kalau analisis nggak ada masalah. Nah, berarti kita cek dulu. Sekarang couple 2 atau M total ya. M total itu adalah MU lebih kecil dari Pi kalikan MN. MU Pi MN karena ada 2 couple berarti M1 ditambah M2 gitu ya, 2 couple yang dihitung. Nah, ini kurang dari sama dengan boleh ya. MU sama dengan Pi kalikan M1 ditambah M2. MU dibagi Pi sama dengan M1 ditambah M2. M1 tadi udah ada dari sini. 0,85 efisiensi kalikan B, D min setengah A. Masukin aja di sini. M1-nya berapa? Ya. Maka M2-nya kalau saya keluarkan di sini, ini saya pindahin ke sini, berarti M2, saya balik ya, M2 sama dengan MU dibagi Pi min M1. Jika selisih atau M2-nya, ini M2-nya, tidak didapatkan, artinya misalnya ketemunya gini, ini ketemunya 90, M1 tadi ketemunya adalah 100 gitu ya. Berarti 100 kan M2-nya kan nggak ada, minus. Jadi gaya luarnya 90, kapasitasnya yang pertama couple antara beton dengan ini udah cukup. Kita nggak memerlukan lagi M2-nya. Ya, tidak didapatkan maka desain dengan tulangan. Sebenarnya kita cukup menghitung tulangan tunggal yang tadi. Tetapi jika M2 ada nilai, maka hitungan dilanjutkan. Jadi kalau ini misalkan MU-nya akibat beban luar ini ketemunya 150, berarti ada 50 yang belum di-cover sama tulangan tunggal. Yaitu sama tulangan rangkapnya, M2-nya. Maka M2 dihitung. Caranya dengan apa? Dengan asumsi juga. Mau asumsi leleh atau tidak leleh. Kalau asumsi leleh, maka M2 sama dengan A2 kalikan FY kalikan D absen. Itu dari mana ini? M2 sama dengan, titiknya di sini ya, A2 kalikan D min setengah min D absen. D min D absen, A2 kalikan FY. FY kenapa? Karena asumsinya leleh. Nah, setelah itu, M2-nya didapat dari selisih yang tadi, A2-nya adalah ini, A2-nya itu yang ini sebenarnya A absen sama dengan A2 ya, jadi atas A2 bawah A2. Ya. FY-nya sudah ada, D-nya sudah ada, D absen sudah ada, maka didapat luas tulangan A2 atau A absen. Sehingga AS sama dengan A1 plus A2, sedangkan AS absen
atau bagian tekannya itu sama dengan A2. Kalau sudah ketemu, maka tinggal kontrol saja. Karena tadi beberapa ada yang diasumsikan, oh ketemunya udah ini. Nah, kita meyakinkan bahwa ini secara matematika benar. Tapi semua banyak yang diasumsikan. Ini diasumsikan, yang tanda hitam itu ya. Asumsikan, ini asumsikan. Ini asumsikan. Itu semua yang diasumsikan harus dicek. Kalau tidak masuk, ngulang lagi dari awal ngitungnya. Ya. Jadi ngulang lagi. Yang dicek apa? Yang pertama satu lapis. Oke ya, tahu ya, tinggal diplotkan aja, ketemu luas tulangannya, masukin diameter tulangannya, maka jumlahnya akan ketemu. Jumlahnya ketemu, dibikin satu lapis, kira-kira spasinya 25 mili atau tidak. Kalau tidak berarti hitungan salah. Atau mau diameter dibesarkan biar jaraknya menjadi, jumlah tulang menjadi kecil. Tadi tulangan tarik diasumsikan oleh harus dicek bahwa ini tarik berarti ya, regangan S harus lebih besar daripada regangan Y. Tekan berarti regangan S absen harus lebih besar daripada regangan Y. Ini dari mana? Ini dari FY dibagi dengan E, dua-duanya. Yang ini dari mana? Dari rumus segitiga. Ya, rumus segitiga, jangan lupa. Regangan harus lebih besar, AS-nya dihitung, I-nya dihitung. Maka selesai. Oke ya, seperti itu. Ini desainnya sudah selesai. Jadi nanti besok kita UTS. Minggu depan kita akan bahas tentang geser. Nah, ini sekarang saya akan beri contoh soal. Bentar ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Sebelum kita masuk ke contoh soal. Ini ada pertanyaan. Oh, informasi ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Apa itu? Lesen. Rizky, silakan. Tapi belum bicara Rizky ya? Pak, izin bertanya. Silakan Rizky. Terdengar, Pak? Ya, terdengar. Boleh ke slide 8, Pak? Slide 8. Yang mana Rizky? Mau sampai 6? Slide 8. Slide 5. Slide 4 berarti, Pak. Slide 4. Oh ya, itu diteruskan ya. Ini ya? Yang ini bukan? Yang tunggal? Bukan, Pak. Coba ke atas lagi, Pak. Nih? Yang kelima coba, Pak. Nih? Agak lupa tadi soalnya menit. Sok. Nah, ini, Pak. Ya, silakan. Di poin jika selisih atau M2 tidak didapatkan, maka desain dengan tulangan tunggal. Ya. Nah, itu Pak, kan katanya tadi dengar Pak, kalau misalnya desainnya tulangannya jangan pakai tulangan tunggal. Tapi ini kalau misalnya tidak ada selisihnya, kita desainnya dengan tulangan tunggal, jadinya bagaimana, Pak? Jadi gini ya. Ini kan membahas tentang desain tulangan rangkap. Ya. Nah, desain tulangan rangkap. Tulangan rangkap ini didesain kalau benar-benar dia syaratnya ini harus tulangan rangkap, maka desainnya seperti ini. Tapi kalau ternyata dia tidak dia mengarahkan tulangan tunggalnya, kapasitasnya itu cukup dengan tulangan tunggal, maka desainnya menggunakan yang ini. Nah, menggunakan yang ini.
menggunakan materi yang sebelumnya. Balok itu tidak boleh didesain dulu atau kapan ya? Ulang kali satu ini kan maksudnya itu ya pertanyaannya. Iya Pak. Ya, Rizky maksudnya gitu nggak? Ya, jadi nggak ada balok didesain cuma tulangan tunggal saja gitu ya. Jadi fungsi dari tulangan yang ini, yang pertama selain dia menambah tulangan tulangan rangkap, dia juga untuk memegangi tulangan sengkangnya, itu satu. Yang kedua, kalau memang desainnya tulangan tunggal, maka tulangan atas ini fungsinya hanya untuk melengkapi atau tulangan tekan ini hanya untuk memegangi tulangan tunggal satu. Yang kedua, ngebentuk baloknya. Jadi berapa Pak? Minimal 2 diisinya. Ya, jadi kalau misalnya hitungan tunggal ya ngitungnya kekuatannya sekian, tapi yang atas ini sebenarnya dia menyumbang. Cuman karena hitungan ini sebenarnya sudah cukup, ya ini nggak usah dihitung, dia hanya menyumbang saja. Nah, itu kalau perhitungan murni. Nanti kalau Anda belajar gempa, ada syarat minimumnya. Ya, syarat minimumnya itu apa? Atau saya jelasin logikanya. Logikanya gini. Tapi udah tahu ya bahwa kenapa kok itu jadi ada rangkap. Jadi kalau misalkan gampangnya gini. Desain saya ternyata hitungannya tunggal. Berarti saya harus ngitung tunggal. Ketemunya nanti AS-nya saja. AS-nya diisi berapa? Minimal diisi 2. Diameternya bebas ya. Karena itu tidak menyumbang kapasitasnya sebenarnya, tidak diperlukan lah gitu. Ya, tidak diperlukan. Gitu ya, Rizky ya. Ya Pak. Oke, close ya. Sekarang saya coba dengan yang lain, meningkat kita, pemahamannya meningkat tentang gempa. Ya, meningkat tentang gempa. Kalau ini hanya gravitasi saja. Jadi Anda harus saya belajar ini hanya sebagai gravitasi. Kalau awal dulu kan bebannya sebagai beban gravitasi. Kalau nanti meningkat pada saat Anda belajar gempa, itu ada syarat minimumnya. Kenapa harus ada syarat minimum? Contohnya gini. Gravitasi itu kalau saya seperti ini, dibebani di atas, momennya kan gini. Selamanya yang atas itu adalah selamanya yang atas itu tarik, yang bawah tekan. Ini selamanya yang atas itu adalah tekan, yang bawah adalah tarik. Begitu juga sebaliknya. Ini tarik saya kasih plus ya. Ini adalah plus, di sini adalah tekan. Yang ini negatif, ini plus. Di sininya plus, di sininya negatif. Kalau gravitasi kayak gini saja. Jadi tadi yang tulangan tekannya tadi diisi 2, nggak apa-apa karena tariknya akan ke atas terus. Ini tariknya akan ke bawah terus. Hanya untuk membentuk sengkangnya, membentuk baloknya. Tapi kalau kita bicara gempa, ketika kita bebani ke sana, momennya menjadi seperti ini. Ya, belajar makrek ya. Ketika dibebani, gempa itu kan nggak mungkin dorongnya ke sana aja. Dorong. Pasti dorong ke sana, balik lagi ke sana kan. Jadi bolak-balik gitu. Ya. Berarti ketika gempanya ke sini, maka ini menjadi kebalik ini. Yang tadinya itu di atasnya itu adalah tarik, bawah tekan. Yang di sininya itu apa namanya? Ini tekan, ini tarik. Begitu ke sini kebalik jadinya. Ini jadi tarik, ini tekan. Ini kebalik juga. Ini jadi tarik, ini jadi tekan. Nah, kalau cuma diisi 2, pasti akan gagal karena dia nggak kuat untuk menahan tarik itu. Meskipun dia akan direduksi oleh bebannya sendiri. Jadi kalau bebannya berat, digeser itu kan sebenarnya ada beban itu kan sebenarnya biar dia tidak terjadi momen di atasnya. Maka nanti kalau Anda belajar lanjut ke tahap berikutnya itu tentang gempa, ini ada namanya syarat minimum menggunakan nilai momen sendiri. Jadi nanti ini dihitung tunggal, ini dihitung tunggal. Gitu ya. Jadi dihitung tunggal butuhnya berapa, ini butuhnya berapa. Untuk mengantisipasi yang ini tadi, gerakan gempa yang ini tadi. Ya, kalau yang gravitasi kayak gini selamanya gini. Tapi kan kadang digoyang, jadi berubah momennya. Untuk antisipasinya ada di situ. Ya, gitu ya. Jadi katanya cuma diisi 2, Pak. Waktu kuliah dulu. Diameternya juga bebas. Nah, itu syarat untuk gravitasi.
Kalau kita sudah bicara gempa, ya ada syarat minimumnya bukan 2. Berdasarkan negatif atau positif, yang di sini adalah MU negatif. Kalau memang ketemunya tunggal, ya udah dihitung sendiri-sendiri, ini tunggal, ini tunggal. Kalau ketemunya tunggal, kalau ketemunya rangkap, berarti nanti dicek. Ini jadi AS, ketemunya berapa, nanti dibalik lagi. Yang ini jadi AS-nya di sini, AS subnya di sini. Masih oke atau tidak? Nah, gitu cara ngitungnya. Mudah ya dipahami ya logikanya. Yang penting logikanya Anda paham dulu. Kalau masalah rumus angka bisa lihat catatan. Yang penting Anda tahu, oh kenapa itu ada AS-nya. Kenapa AS-nya jadi pindah. Nanti pada saat belajar gempa, kok AS-nya jadi pindah? Ya karena dicek. Yang satu dicek sama MU positif, yang satu dicek sama MU negatif, jadi ngebalik. Yang tadinya tekan jadi tarik, yang tadinya tarik jadi tekan. Kita bertahap, sekarang kita baru belajar terhadap ban gravitasi dulu. Ya, kayak kita belajar analisis tulangan tunggal, padahal di lapangan rangkap. Nah, gitu. Tulangan itu apa belajarnya? Untuk menjebatani Anda memahami tulangan rangkapnya. Gitu ya. Nah, ini gravitasi itu diasumsikan 2. Nanti pada saat sudah mulai masuk gempa, jangan 2 lagi asumsinya, tapi berdasarkan MU atas sama MU bawah. Oke ya. Oke, bagus. Ada lagi pertanyaan? Bapak izin bertanya. Silakan, Amira. Untuk Gimana Amira? Hilang suaranya? pas cek asumsi untuk mengganti tulangan besar tulangan atau banyaknya tulangan itu bedanya dari mana, Pak? Besarnya tulangan sama Banyaknya tulangan. oh asumsi lapis tadi ya? Iya, Pak. Ya. Oke, saya kasih sini ya. Ada lagi? Cukup? Cukup, Pak. Cukup dulu? Oke. Iya, Pak, cukup. Jadi kalau kita ngitung kan ada namanya AS ya. Tulangan tarik ada AS absen. Kalau rangkap ini didasarkan sama dengan A1 tambah A2. Ini didasarkan sama A2. Gitu ya. Nah, kalau sudah ketemu AS, ini kan 1/4 pi D kuadrat kalikan N. Gitu kan. Ya, kalikan N. 1/4 pi D kuadrat kalikan N. Nah, gini. Jadi luas tulangan adalah 1/4 kali diameter tulangan dikalikan jumlahnya. Katakanlah ini ketemunya 1000. Saya nggak pakai hitungan, asumsi aja ini. Ini 1/4 pi kalikan nanti dapatnya 16 kuadrat. Ini asumsi aja, saya nggak hitung. N-nya berapa ketemunya? N-nya bisa dicari. N sama dengan 1000 dibagi 1/4 pi kalikan 16 kuadrat. Ketemunya adalah N-nya katakanlah 5. Misalkan 3,4 kita bulatkan menjadi 4. Balok Anda cek seperti ini. Tadi selimut beton saya di sini 30, sini 30. Diameter senggang saya 8, ini 8. Yang ini 200, ini 500 dimensinya. Kalau saya isi 4, 1, 2, 3, 4. Terus Anda cek spasinya ini, jarak antar tulangannya. 25 masuk nggak? 25 mili lebih besar dari 25 mili nggak? Kalau ternyata dia lebih kecil, berarti asumsi kita salah. Itu harus 2 lapis, harus dinaikkan. Nah, berarti kalau dinaikkan, efeknya kemana? Kalau dinaikkan, nanti DS-nya akan berubah. Kenapa? Ya, di sini ada tulangannya. Misalkan jadi 22, jadi 4 kan? Ngitungnya udah beda. Kalau DS-nya berubah, D-nya akan berubah. Efeknya gitu. Nah, terus gimana? Apakah kita ngitung ulang lagi? Nggak usah ngitung ulang lagi. Diameternya dibesarin aja. Diameternya menjadi berapa? Diameternya menjadi 19. Kalau 19 sebenarnya berapa? Ketemunya misalkan jadi ketemunya 2,9. Pokoknya karena kita itu lebih kecil sama dengan dibikin sama dengan, maka kalau ketemu 2,1, asumsinya jangan 2. Pasti nanti tidak aman. Asumsinya harus ke atas. Jadi kita bukan sistem desimal, sistem pembulatan, karena harusnya kan
lebih kecil atau sama dengan. Berarti harus lebih besar kan sebenarnya nilai kapasitasnya MN-nya. Kalau gini kan lebih besar. Kalau kita bicara ke sini jadi lebih kecil gitu ya. Kapasitasnya harus sama dengan atau lebih besar. Jadi kalau 2,1 jangan dibulatkan ke 2. Ya, ketemunya 2,1 bulatkan ke 3. Anda plotkan 3, jaraknya berapa? 27, berarti lebih besar dari 25. Berarti oke, satu lapis. Jadi yang dirubah adalah dimensinya, jumlahnya akan menyesuaikan. Kalau misalkan masih nggak aman, pengennya 2, gedein lagi jadi 25. Ini jadi berapa ketemunya? Ya, ketemunya cuma 2. Ya, jadi AS itu 1/4 pi D kuadrat kalikan N. D-nya boleh diganti-ganti, diameternya boleh diganti. Jadi kalau asumsi 1 lapis, 2 lapis itu salah, Anda ganti aja di langkah sini. Ya, langkah ini ganti saja. Tapi di pasaran harus ada ya, jangan sampai diameternya diganti berapa? 26 yang nggak ada di pasaran. Nah, misalkan 1 lapis ini salah, yang dirubah di mana? Ya udah diameter tulang longitudinalnya diganti. Ya. Karena diameter itu tidak akan mengefek ke dalam hitungan, karena kita yang ambil adalah AS-nya. Ya, jadi seperti itu. Jadi nanti jumlahnya akan ketemu. Ya, tapi kalau kesalahannya di asumsi leleh dan tidak leleh, ini terus asumsi ini maka harus diulang dari pengambilan nilai A-nya. Tapi kalau cuma 1 lapis, 2 lapis, Anda bisa besarkan diameter tulangannya. Dengan syarat diameter tulangan harus mengikuti yang ada di pasaran. Seperti itu, Dek. Paham? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi, silakan. Ini nanti ngefek, siapa tahu ini keluar ujian UTS. Siapa tahu. Ini karena sebenarnya analisis sama desain itu sebenarnya hampir sama, yang bedakan hanya masalah asumsi aja. Sebenarnya cara menghitung banyak banget. Nanti kalau Anda punya referensi, kemarin saya bilang, ngitung aja nanti di buku yang si A, di sini yang kosong ya, di sini. Kan Anda harus hafal yang ini nih, ya. Ini harus hafal banget ini. Ini pasti keluar ini. Ya, pasti keluar. Saya pastikan keluar. Ini ada B, ini ada H. Jadi pemahaman ini pasti keluar pertanyaannya. Ini adalah DS, yang ini adalah D, gitu ya. Jadi D itu yang mana gitu. Ini adalah AS, ini adalah AS absen. Regangannya, tadi sampai D ya. Ini adalah regangan C atau 0,003 di SNI diketahuinya. Ini adalah C, ini adalah regangan S. Ini ada tulangan, berarti ini ada regangan S absen. Berarti tekannya, ini ada TS karena ini ada betonnya, yaitu kompres konkret, ini ada tulangannya. S absennya itu CS, kompres steel, kompres konkret, tension steel. Ini ada A, ini 0,85 F absen C. Ya. Tadi saya menjelaskan apa jadi lupa ya. Apa sih saya menjelaskan apa tadi? Saya jadi ngeblank. Ya udahlah, saya jelasin aja di sini ya. Mudah-mudahan nanti ingat lagi. Nah, jadi grafik ini Anda harus hafal, bukan hafal, Mbak paham. Kalau hafal sih masih bisa buka buku catatan. Anda harus paham. Nah, jadi ini, oh iya tadi yang masalah beda-beda rumus ya. Oke, hafal, ingat. Berarti ini adalah, berarti ini setengah kan ini. Ini kan D ini, segini D. Berarti ini D min setengah A. Oke ya. Yang ini CS. CS yang mana? Oh ini ada D, S. Di atas itu ada namanya D absen. Berarti di sini D dikurangi D absen. Berarti ini adalah D min D absen. Nah, sekarang momen. Momen adalah gaya kalikan lengan. Nah, itu udah hafal banget itu. Sekarang praktekkan di sini. Momen tidak harus ini ada seperti ini, ada beban, reaksinya berapa. Sigma, MA, ini A, ini B. A sama dengan 0. Bentuknya vertikal gini juga boleh dibikin momen. Berarti titiknya di sini.
Berarti yang ini kalikan lengan ini kan. Berarti yang di sini, berarti mau mainnya apa? Mau main sama dengan gaya kalikan lengan. Titiknya mau di mana? Titik di sini, berarti CC dikalikan lengan, arahnya sama, ditambah CS kalikan lengan, ini arahnya beda. Minus TS kalikan 0 kan di sini. Dihapus saja karena kalikan 0. Berarti CC kalikan ini ditambah CS kali ini. Anda cari buku, oh dulu yang diajarin Pak Eri, CC kalikan D ini ditambah dengan CS kalikan ini. Padahal di buku beda lagi. Bedanya gimana? Kalau di buku, TS kalikan D min setengah A, ya, ditambah CS kalikan D min, loh kenapa? Karena titiknya di sini. Berarti di sini kan ke arah ke sini. Ya, berarti TS kalikan ke sini, D min setengah A. Terus yang di sini lengannya cuma pendek. Berarti apa? CS dikalikan D absen. Hasilnya akan sama. Anda buka buku lagi, ketemu lagi di sini. Titiknya di sini. Beda lagi rumusnya, Anda tambah bingung. TS ditambah ini, dikurangi ke sana. Ya, ini kan kebalik. CC kalikan D absen. Beda lagi rumusnya. Atau di ujung di sini ada 3, TS, CC, sama CS. Tambah pusing lagi. Ya. Atau pas di tengah-tengah sini, wow, jadi cari lengannya lagi nih. Berapa ini lengannya? Ya. Jadi Anda jadi bingung. Jadi makanya dengan gambar ini Anda sudah tahu bisa menentukan rumus yang mau dipakai yang mana. Prinsipnya sama. Jadi kalau keluar buku, oh titiknya di sini dia. Kan kalau Makrek kan enggak. Di sini bisa, di sini bisa, di sini bisa kan. Ini juga bisa, di sini bisa, di sini bisa, sini bisa, sini bisa, sini bisa. Konsekuensinya rumusnya yang berubah. Tapi hasil akhirnya harus benar. Kalau hasil akhirnya salah, nggak sama, berarti ada yang salah dengan rumusnya. Udah, itu matematikanya gitu. Karena hukum keseimbangan selalu sama dengan 0. Ya. Hukum keseimbangan sama dengan 0. Ada aksi, maka ada reaksi. Hukum fisikanya seperti itu. Jadi udah nggak bisa dilawan, itu sudah sudah seperti itu. Ya. Bahwa ada aksi, ada reaksi, itu udah hukum yang ditemukan turun-menurun ya. Jadi kalau bisa ada aksi, ada reaksinya beda, ya kalah itu yang satunya. Kalau di struktur, ada aksi, ada reaksinya kalah, ya nggak runtuh pasti itu. Aksinya apa? Beban. Reaksinya kekuatan sendiri. Nah, ternyata kekuatan sendirinya lebih kecil, ya runtuh. Ada aksi, aksinya kecil, kekuatan sendirinya besar, ya pasti aman lah, nggak ada masalah. Gitu aja. Ya, logikanya gitu. Jadi semua bisa dilogikakan. Itu ya, jadi nanti Anda paham yang ini, rumusnya bisa diturunkan, kontrol-kontrol juga bisa turunkan dari matematika di sini, semua basicnya dari matematika dan fisika. Ya. Jadi hitungannya pasti lebih gampang. Oke ya, dan dulu sebentar kita istirahat.
Oke, kita lanjut. Oke, tadi sampai mana ya pertanyaannya? Oke. Jadi gitu ya. Jadi pemahamannya seperti itu. Kayaknya saya nggak akan tugas dulu, nanti langsung kita bahas saja. Karena pengennya Anda fokus besok untuk UTS saja. Ya, UTS-nya nanti ada 2 macam, yaitu teori dan hitungan. Waktunya kurang lebih 100 menit sampai 2 jam. Ya, jadi saya rencana besok itu kalau memang skenario pas gitu ya, biar nggak menunggu lama juga. Dan setelahnya, jadi kita kuliah yang pagi itu jam 8 sampai dengan jam 10. Nanti lanjut jam 10 sampai dengan jam 12. Ya, jadi nggak kepotong istirahat juga gitu. Biar pas gitu. Nanti yang satu nggak menunggu lama sampai dengan jam 10.40, yang satu juga nggak terlalu pagi gitu. Kalau untuk masalah absen pakai akademik nanti saya absenin aja. Kalau saya juga nggak lupa, kadang juga saya lupa, ya udah nggak apa-apa. Yang penting pokoknya absen itu jalan aja lah, yang absen apa namanya, absen manualnya. Siangnya saya ngajar yang pelatihan. Jadi seperti itu ya. Masih ada pertanyaan nggak? Ya kan, kalau masih ada pertanyaan. Besok tolong bawa kertas masing-masing ya. Kertasnya bebas, nggak harus ukuran sama.